Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Amin. Baiklah, di sini ada yang masih ingat tidak? Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Iya, benar sekali, kita sudah mempelajari tentang puisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita atau cerita dongeng. Nah, ada yang tahu tidak cerita yang ada di sekitar Lubuk Linggau ini atau di sekitar daerah kalian masing-masing? Cerita Dayang Tore, iya benar. Cerita apa lagi? Iya, cerita Bujang Kuram. Iya, Bumi Silampari. Kemudian Sungai Musi, iya benar. Nah, semua itu termasuk dalam cerita. Di sini yang tahu cerita asal mula nama Sungai Musi. Ada yang dari daerah Palembang atau di dusunnya atau di daerah desanya ada Sungai Musi. Iya, ada yang tahu ceritanya bagaimana? Iya, benar sekali. Jadi, asal mula nama Sungai Musi ini berasal dari seorang bajak laut yang berasal dari Cina. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang cerita legenda. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Kalian simak ya. Yang pertama kita akan mulai dulu cerita rakyat, yaitu cerita yang berkembang di setiap daerah yang menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Ciri-ciri cerita rakyat yang pertama itu disampaikan secara turun-menurun, kemudian disampaikan secara lisan, tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya, kemudian ada karya nilai-nilai luhur, kemudian bersifat tradisional dan memiliki banyak versi dan variasi dan mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Kemudian macam-macam cerita rakyat. Yang pertama itu legenda. Legenda itu merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya itu cerita Malin Kundang, Tangkuban Perahu, dan kalau di Lubuk Linggau itu cerita asal mula nama Sungai Musi, dan yang kedua ada Sage. Sage ini merupakan cerita rakyat yang dilatar belakangi peristiwa sejarah. Contoh dari cerita ini yaitu Syariah Melayu, Hikayah Hang Tuah, dan sebagainya. Selanjutnya mite. Mite ini merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan pada suatu benda yang dipercaya benda gaib. Contohnya Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan sebagainya. Kemudian fabel. Fabel ini menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moralnya. Contohnya cerita si kancil yang cerdik. Kemudian unsur-unsur dalam cerita ini yaitu yang pertama itu ada unsur intrinsik. Intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur ini yaitu meliputi tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, setelah kalian simak materinya, Ibu sekarang akan memberikan sebuah cerita legenda dari daerah Lubuk Linggau ini. Nanti kalian simak, kalian lihat videonya, dan nanti kalian cari di mana unsur-unsur cerita tersebut dan pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Mengerti? Selain memiliki panorama yang mengagumkan, mungkin tak banyak yang tahu jika Danau Rayo menyimpan legenda yang cukup menyeramkan. Menurut keterangan masyarakat sekitar, danau yang berjarak sekitar 80 km dari kota Lubuk Linggau ini memiliki legenda yang terhubung dengan salah satu tokoh sakti yang cukup populer di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bujang Kuram. Seperti apa legenda itu sebenarnya? Nah, dalam edisi kali ini kami akan mengurainya. Tapi sebelum kita mulai, buat kamu yang baru menonton channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan like terlebih dahulu agar channel ini semakin tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan.
Danau Rayo terletak di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Danau ini masih sangat asri dan alami. Di sepanjang tepiannya tumbuh beraneka jenis pepohonan yang rimbun dan menghijau. Menurut keterangan masyarakat sekitar, danau ini memiliki legenda yang terhubung dengan salah satu tokoh sakti yang cukup populer di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bujang Kurap. Masyarakat di sana meyakini di dasar danau ini terdapat satu desa yang tenggelam akibat kutukan Bujang Kurap. Legenda itu bermula saat Bujang Kurap bertandang ke desa Pagar Mayu yang sedang menggelar pesta untuk merayakan pernikahan putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang hadir tanpa undangan tersebut mendapat sambutan yang tidak menyenangkan. Warga desa merasa jijik dan beranggapan bahwa Bujang Kurap tidak pantas berada di tengah pesta, dan mereka pun segera mengusirnya. Bujang Kurap pergi dari pesta itu tanpa perlawanan. Di ujung jalan desa, dia singgah ke sebuah rumah. Rumah itu ternyata hanya dihuni oleh seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bujang Kurap meminta izin untuk beristirahat dan nenek tersebut mengizinkan, bahkan menjamunya dengan makanan dan minuman. Sebagai balasan untuk kebaikan nenek itu, Bujang Kurap mengambil beberapa batang bambu, lalu bambu-bambu tersebut dirangkainya menjadi sebuah rakit. Setelah selesai, Bujang Kurap lantas pamit pada sang nenek. Ia berpesan kepada nenek itu apabila sesuatu yang buruk terjadi, rakit itu akan menyelamatkan dirinya. Selepas berpamitan, Bujang Kurap ternyata kembali menuju desa Pagar Mayu, tempat di mana pesta besar itu berlangsung. Melihat Bujang Kurap kembali, penduduk desa bersiap mengusirnya lagi. Tapi ternyata kali ini, Bujang Kurap hanya berdiri di lapangan pesta sambil menancapkan 7 batang lidi. Ia mengajukan tantangan kepada semua yang hadir. Jika di antara mereka sanggup mencabut lidi-lidi itu, maka dirinya akan pergi dengan sukarela. Mendengar tantangan itu, semua orang tertawa. Satu persatu kemudian menjawab tantangan Bujang Kurap. Namun anehnya, sekuat apapun mereka berusaha, lidi-lidi tersebut tetap bergeming di tempatnya. Setelah tak ada yang berhasil, Bujang Kurap pun mendekat. Ia mencabut lidi-lidi itu dengan mudah. Dan di saat yang bersamaan, dari bekas 7 lidi yang baru dicabut itu, memancar air yang sangat deras dan tanpa henti. Air itu akhirnya menenggelamkan penduduk desa beserta harta benda mereka, mengubah desa itu menjadi sebuah danau, danau yang dikenal sebagai Danau Rayo. Nah, demikianlah legenda perihal asal-usul Danau Rayo yang berada di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Tentu saja legenda ini hanya sebatas cerita rakyat yang menjadi bagian dari kearifan lokal saja. Kenyataannya, Danau Rayo adalah danau yang terbentuk oleh proses aktivitas alam yang terjadi selama ribuan tahun. Dan sebagai aset pariwisata daerah, tentu saja keberadaannya wajib dilestarikan dan dijaga. Setelah kalian sudah mengerjakan, silakan kalian presentasikan di depan, serta misalnya di dalam cerita tersebut ada 2 tokoh atau 3 tokoh. Kalian maju perwakilan kelompok untuk menceritakan kembali apa yang ada di cerita tersebut. Mengerti? Nah, hari ini kita membahas cerita legendanya tentang yang ada di daerah Lubuk Linggau saja atau di daerah kalian masing-masing yang ada di sekitar kalian, agar kalian itu juga lebih dapat mengetahui apa saja cerita-cerita yang ada di daerah kalian masing-masing.
Nah, jadi materi selanjutnya yang harus kalian pelajari di rumah yaitu mengenai tentang pantun. Iya, nanti kalian ringkas sedikit mengenai tentang pantun itu agar di pertemuan selanjutnya kalian dapat memahami dan proses pembelajaran akan lebih aktif lagi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.